Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taifatin, NIM 19650029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian dari aplikasi yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir praktikum basis data. Aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi penggalangan dana bantuan sosial volunteer Indonesia. Latar belakang pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama, banyak orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang kedua adalah banyak orang yang ingin membantu tetapi tidak ada media untuk menampung dana. Kemudian yang ketiga, aplikasi ini dapat dimanfaatkan di masa sekarang dan di masa mendatang. Kemudian yang keempat adalah sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang kepedulian. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu yang pertama, memudahkan pengoperasian dana bantuan sosial. Yang kedua, memudahkan pengelolaan data dalam penerapan basis data. Kemudian yang ketiga, memudahkan para donatur dalam mengakses aplikasi. Dan yang terakhir adalah mempercepat pengumpulan dana. Manfaat dari aplikasi ini adalah dapat membantu lebih banyak orang dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua adalah meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dalam kegiatan bakti sosial. Dan yang keempat adalah meningkatkan persatuan dan solidaritas masyarakat. Dan ini adalah ERD, aplikasi penggalangan dana bantuan sosial volunteer Indonesia. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu entitas donatur, volunteer, dan juga bantuan. Entitas donatur memiliki atribut nama donatur, alamat donatur, donasi, nomor telepon, ID donatur, dan juga ID jenis bantuan. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah ID donatur dan juga ID jenis bantuan. Kemudian di sini ada entitas volunteer yang memiliki atribut nama, nomor rekening, nomor telepon, ID jenis bantuan, dan juga alamat. Dan entitas bantuan memiliki 2 atribut, yaitu ID jenis bantuan dan juga jenis bantuan. Kemudian terdapat himpunan relasi transaksi yang menghubungkan antara entitas donatur, volunteer, dan juga bantuan. Di sini himpunan relasi transaksi memiliki 3 atribut, yaitu ID donatur, ID jenis bantuan, dan juga pembayaran. Kemudian penjelasan aplikasi. Penggunaan aplikasi ini mudah dilakukan oleh semua orang, dan para donatur hanya mengisi data pribadi yang berisikan nama, alamat, nomor HP, jumlah sumbangan, dan juga ID donatur. Kemudian setelah donatur mengisi data pribadi, maka donatur dapat memilih opsi dari jenis-jenis bantuan yang tersedia. Setelah memilih opsi jenis bantuan, maka para donatur akan memilih bank yang sesuai untuk mentransfer dananya. Aplikasi ini sangat efektif dan efisien bagi para donatur yang ingin memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, aplikasi ini memudahkan para relawan dalam mengoperasikan dana bantuan sosial dan memudahkan pengelolaan data. Oke, kemudian kita lanjut pada pengaplikasian aplikasi penggalangan dana bantuan sosial volunteer Indonesia. Sebelumnya saya sudah membuat tabel di MySQL MariaDB ini dengan nama database luas basis data. Saya sudah membuat tabel donatur
yang berisikan kolom ID donatur, nama donatur, alamat donatur, nomor telepon, donasi, ID jenis bantuan, dan juga modifikasi. Di sini yang memiliki primary key yaitu ID donatur dan juga ID jenis bantuan. Kemudian saya juga sudah membuat tabel bantuan yang berisikan ID jenis bantuan dan juga jenis bantuan. Di sini ID jenis bantuan ini menjadi foraging key karena dia akan menghubungkan antara tabel donatur dan juga bantuan. Kemudian saya juga sudah membuat tabel volunteer yang terdiri dari ID jenis bantuan, nama, alamat, nomor rekening, dan juga nomor telepon. Di sini yang memiliki primary key yaitu ID jenis bantuan. Di sini saya tabel pada donatur yang memiliki kolom modifikasi ini merupakan tambahan dari pembuatan trigger yang saya buat. Kemudian kita langsung karena tadi saya sudah membuat tabelnya di MySQL MariaDB, maka di sini kita akan menghubungkannya di Java NetBeans. Itu seperti ini source code-nya. Kita mengimport terlebih dahulu SQL connection, driver manager, SQL exception, dan juga GOption pane. Di sini MariaDB sudah terhubung pada Java NetBeans. Kemudian kita langsung jalankan aplikasinya. Di sini merupakan halaman utama ketika para donatur mengakses aplikasi ini. Terdapat dua pilihan yaitu login admin dan juga login donatur. Login admin ini hanya bisa digunakan oleh admin saja yang bisa mengelola seluruh data yang ada. Kita masukkan username dan passwordnya. Apabila username dan passwordnya sesuai, maka bisa login. Di sini kita adminnya bisa melihat data bantuan dan juga data volunteer. Di sini admin bisa mengelola data dari tabel bantuan. Admin bisa menambahkan, menghapus, atau juga mengupdate. Misalnya kita tambahkan maka akan langsung tertera di tabelnya. Kemudian kita cek apakah pada MariaDB juga ditambahkan. Karena tadi MariaDB-nya sudah terhubung dengan Java NetBeans, maka di MariaDB pun juga ikut tertambah jenis bantuan rumah sakit. Kemudian kita juga bisa mengupdate dari data yang sudah diinputkan. Misalnya kita ganti rumah, kemudian update, maka jenis bantuannya pun juga akan berubah. Kemudian jika kita ingin menghapusnya juga bisa dengan tombol delete. Seperti itu. Kemudian admin juga bisa mengoperasikan data volunteer.
Misalnya kita inputkan data, kita tambahkan, maka akan seperti ini. Kemudian kita cek di MariaDB-nya. Maka juga akan ikut tertambahkan dengan data dengan nama yoga. Kemudian misalnya kita mengupdate juga bisa, misalnya nomornya diganti. Kemudian update, maka akan terganti juga. Kemudian jika delete juga bisa. Kemudian fungsi clear ini untuk menghapus dari data yang akan diinputkan, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh admin karena hanya admin yang memiliki akses untuk mengelola data volunteer dan data bantuan tersebut. Kemudian kita masuk pada login donatur. Di sini donatur dapat melakukan 3 cara ini. Yang pertama, donatur hanya bisa mengecek data bantuan yang sudah diinputkan tadi, yaitu seperti ini. Terdapat jenis bantuan sandang pangan yang memiliki ID jenis bantuan 1, jenis bantuan pendidikan memiliki ID jenis bantuan 2, kemudian jenis bantuan kesehatan memiliki ID jenis bantuan 3. Jadi donatur bisa memilih dana yang akan disumbangkan nanti akan dialokasikan pada bidang apa, misalnya sandang pangan, atau pendidikan, ataupun kesehatan. Kemudian setelah donatur mengecek data bantuan untuk memilih jenis bantuan yang akan disalurkan, maka kemudian donatur akan menginputkan data. Kita coba untuk menunjukkan data. Misalnya kemudian memilih jenis bantuan, misalnya pendidikan, maka ID jenis bantuannya adalah 2. Kemudian kita tambahkan, maka akan tertambah pada kolom donatur ini. Kemudian kita bisa mengeceknya di MariaDB. Bisa kita lihat bahwa tabel pada donatur di MySQL MariaDB sama dengan tabel yang berada di Java NetBeans, karena
MySQL ini sudah terhubung di Java NetBeans. Kemudian kita juga bisa mengupdate seperti ini. Kemudian juga kita bisa menghapus data. Ini. Kemudian setelah donatur menginputkan datanya, maka kemudian donatur bisa mengecek data volunteer. Nah, pada data volunteer ini terdapat ID jenis bantuan, nama volunteer, alamat volunteer, nama rekening, dan juga nomor telepon volunteer. Dari tabel volunteer ini, donatur bisa mengetahui nama volunteer yang menangani setiap jenis bantuannya. Dan kemudian, misalnya tadi memilih jenis bantuan dengan ID 2, maka akan mentransfer dananya pada volunteer yang bernama Arka dengan nomor rekening seperti ini. Kemudian setelah selesai mengikuti langkah-langkah ini, kemudian donatur bisa langsung mentransfer dananya kepada volunteer yang sudah tertera tadi. Sebelum saya menjelaskan shortcode dari project yang sudah saya buat ini, saya akan menjelaskan beberapa penerapan normalisasi yang ada pada project saya ini. Pada tugas akhir basis data saya menggunakan normalisasi bentuk kedua, yaitu dengan telah memenuhi aturan yang sudah terbentuk pada normal pertama, dan kemudian kunci utama merupakan kolom tunggal, yaitu terdapat primary key pada tabel 1 yaitu ID jenis bantuan, dan terdapat foreign key ID jenis bantuan. Kolom ID jenis bantuan ini adalah kolom yang digunakan sebagai kunci tamu yang akan kita gunakan untuk relasi antar tabel. Setiap tabel di dalam database wajib memiliki primary key, karena primary key ini berfungsi sebagai kunci unik untuk membedakan antara satu row atau record dengan record yang lain. Hal ini digunakan untuk membangun hubungan antar record yang memainkan peran penting dalam normalisasi relasional database. Dalam normalisasi, kunci asing berperan untuk mengakses tabel dan dapat untuk menyortir database. Di sini pada proyek saya ini, penerapan normalisasinya itu terdapat pada tabel donatur dan juga tabel bantuan, yaitu antara tabel donatur dan tabel bantuan itu saling berhubungan karena terdapat foreign key ID jenis bantuan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa shortcode yang digunakan untuk mengoperasikan data. Di sini saya akan menjelaskan pengoperasian dari data bantuan. Di sini saya membuat metode kosong conform. Di sini ini digunakan untuk pengoperasian clear. Kemudian di sini terdapat metode menampilkan data yang digunakan untuk menampilkan tabel yang sudah dibuat di MariaDB pada GFrame Java NetBeans. Jadi sehingga datanya bisa ditampilkan pada GFrame yang sudah dibuat. Di sini menambahkan kolom ID jenis bantuan dan juga jenis bantuan yang disesuaikan dengan yang ada pada MariaDB. Kemudian di sini juga terdapat shortcode select bintang from bantuan yang seperti digunakan ketika kita mengquery pada MariaDB. Kemudian
Di sini juga terdapat metode insert yang digunakan untuk menambahkan data bantuan yang akan diinputkan oleh admin. Shortcut-nya juga tidak jauh berbeda ketika kita membuat query pada MariaDB seperti ini. Kemudian juga membuat metode delete yang digunakan untuk menghapus data. Pada metode delete ini query-nya yaitu dia akan menghapus data pada tabel bantuan yang mengacu pada ID jenis bantuan. Kemudian juga terdapat metode update. Di sini shortcut pada JavaNet-nya juga tidak jauh berbeda dari ketika kita membuat query pada MariaDB. Yaitu seperti ini. Nah, kemudian kita panggil metode tersebut pada tombol-tombol yang sudah dibuat, yaitu ketika tombol tambah maka kita memanggil metode insert, ketika tombol delete ketika tombol delete maka kita memanggil metode delete, ketika update maka kita memanggil metode update, dan ketika clear maka kosongkan form seperti ini. Kemudian shortcut untuk pengoperasian data volunteer juga tidak jauh berbeda seperti yang ada pada data bantuan, yaitu terdapat metode untuk menampilkan data, untuk menambahkan data seperti metode insert ini, kemudian juga menghapus data, mengupdate data, seperti ini. Pada pengoperasian atau untuk mengoperasikan dan mengelola data donatur juga memiliki shortcut yang sama seperti data bantuan dan juga data volunteer, yaitu terdapat metode menampilkan data, insert, delete, dan juga update. Dan pada aplikasi ini juga bisa kita terapkan trigger di dalamnya. Yang pertama, kita membuat atau menambahkan kolom modifikasi pada tabel donatur. Kemudian kita membuat trigger dengan nama modifikasi before insert pada tabel donatur. Kemudian kita mencobanya dengan menambahkan data pada tabel donatur. Ini disesuaikan dengan nama kolom yang terdapat pada tabel donatur. Kemudian kita isi datanya. Kemudian untuk mengeceknya maka kita tampilkan tabel dari donatur. Maka akan terdapat langsung tanggal dari modifikasi yang dilakukan. Kemudian kita juga bisa menampilkannya pada JavaNet Bean. Maka pada
tabel di Java NetBeans juga ikut terdapat modifikasi dari data ini, tertera tanggalnya. Pada pembuatan trigger di bawah ini adalah menambahkan kolom modifikasi yang digunakan untuk setiap ada insert atau update, maka tanggal pada kolom modifikasi akan menunjukkan tanggal perubahan tersebut dilakukan. Pada percobaan yang dilakukan yaitu menambahkan atau menginputkan data, kemudian ditampilkan pada tabel donatur. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa ketika kita menambahkan atau mengubah data pada tabel donatur, maka akan terlihat tanggal perubahannya. Kemudian kita juga bisa menerapkan fungsi pada project ini. Pada query di bawah ini adalah menggunakan fungsi untuk mencari alamat donatur sesuai dengan nama yang telah diinputkan. Jadi ketika kita menginputkan nama donatur, maka alamatnya akan ditemukan. Maka kita bisa mencobanya dengan menampilkan data. Maka ketika kita menginputkan nama dari yang sudah ada pada tabel donatur, misalnya Taifatin, maka dapat menentukan alamatnya yaitu Surabaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.